metode apa yang dia lakukan kan dilihat oleh pendeta mudanya. Pendeta mudanya meniru apa yang terjadi oleh si pendeta senior, dan pendeta Ya. muda ini berbagi ke sesama pendeta-pendeta muda. Ah, bos sudah melakukan itu, ya kita juga lakukan itulah. Hmm. Jadi menurut saya something needs to be done. Sesuatu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita orang-orang yang merusak sistem eh, gereja, operasional kerja gereja. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues. Dan karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Setiap isu-isu yang ada yang sedang berkembang, yang sedang terjadi di masyarakat, kita bahas bukan hanya dari segi sosial politik, bukan. Tapi kita membahas dari segi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi pegangan kita, pedoman hidup kita sebagai umat Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pak Richard Buntario. Salam Pak Richard. Shalom, halo, apa kabar? Baik, baik, Terima, bagaimana Pak Richard terima, nih? Sekarang udah mulai menggeliat lagi nih Pak ya. ya, setelah pengumuman presiden kemarin bahwa semua boleh lepas masker, wah rame, semua udah pada, ayo kita keluar, meeting udah nggak zoom lagi, jadi kita sekarang mesti bertemu lagi. Saya udah hampir 2 tahun lebih tidak keluar rumah, jadi kerja di rumah. Sekarang jadi berbeda ya, orang udah mulai mengajak untuk beraktivitas lagi bersama-sama. Gitu. Ya, puji Tuhan. Dan Ya, senang lah Pak. Terima kasih juga untuk kesediaan Bapak untuk jadi narasumber di ya. tengah-tengah kesibukan pekerjaan Terima, Bapak. terima Dan kasih atas undangannya. ya, Ya, dan saat ini kita sudah mau membahas ini Pak, ya. gereja berpolitik dan Hmm. bantuan operasional tempat ibadah. Ya, Karena ini ada sesuatu yang menarik karena ada pendeta yang besar yang berdoa untuk tokoh politik. Dan itu ya. langsung terjadi pro dan kontra dan banyak yang tidak suka, banyak yang tidak setuju. Ya. Dan jadi pertanyaan, apakah gereja boleh berpolitik? Nah, Ya. karena ini ada hubungan juga nanti dengan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Nah, menurut Hmm. Pak Richard bagaimana dalam analisa dan paparan Pak Richard? Silakan Pak Richard. Ya, pertama siapapun yang ingin ngebahas tentang bolehkah gereja berpolitik itu harus memahami dulu dua hal. What is politik and what is gereja? Apa itu politik, apa itu gereja? Jadi kalau politik, saya sedikit kasih pandangan saya karena saya sempat 4 tahun yang lalu mencoba bikin sebuah partai, membuat sebuah partai yang eh bukan 6 tahun yang lalu, di mana saat itu ingin mendukung Pak Jokowi lah gitu. Dan partainya itu ternyata sulit untuk bersaing karena bukan saja eh, mengumpulkan orang yang penting, tapi mengumpulkan dana. Karena partai itu memang perlu dana untuk berjalan. Nah, kalau ditanya dananya untuk apa? Saya sih berpikir waktu awal-awal bikin partai itu dana untuk operasional supaya kita bisa meyakinkan satu sama lain, meyakinkan orang-orang untuk ayo dong bergabung dengan kami. Karena ya, kalau dibuka kamus dictionary tentang apa arti kata politik, politik adalah convincing people, meyakinkan orang untuk melobi orang untuk bisa kita pengaruhi pemikirannya gitu loh. Jadi saya berpikir ya udahlah kita cari dana gitu. Memang untuk operasional. Tapi setelah dalam perjalanan dananya harus lebih besar. Kenapa lebih besar? Ya pasti ada hal-hal yang tidak kita pikirkan sejak awal, yang sekarang baru kebuka, dan karena kita sudah kecemplung, sudah mulai buka partai, ya kita harus cari dananya. Dan pada saat cari dananya, tidak semudah orang mau ngasih uang kepada saya untuk menjalani partai. Tapi harus kita memakai cara-cara yang kadang-kadang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi saya melihat kotor sekali cara mencari dananya.
Maka itu istilah kata uang mahar itu marak itu tuh adalah bahasa biasa, Pak. Iya. Kalau di sekolah kan uang jajan gitu. Itu Iya. hal biasa kita jajan di sekolah. Kalau di politik itu uang mahar itu biasa. Jadi uang mahar itu ya kita akhirnya menjual kursi dari apa dari DPC, DPD dan segala macamnya itu di partai itu eh, kepada orang-orang yang tidak tulus, tidak murni, tidak tulen seorang pejuang bangsa gitu. Semua Iya. itu mau masuk partai hanya ingin menguasai, ingin memerintah dan ingin menjadi lebih kaya lagi. Wah, itu kan gila banget, Pak. Jadi saya bikin Betul. partai ini untuk membantu orang-orang mem, me, mencetak orang-orang yang hebat, pahlawan bangsa, atau mencetak koruptor lagi. Iya. Ngeri kan? Jadi saya akhirnya partai itu saya lihat kok lebih banyak orang yang berminat untuk mau berbisnis. Iya. Akhirnya dalam kurun waktu 3 tahunan saya bubarkan, saya stop. Saya tidak mau lagi bermain politik karena saya akhirnya melihat bahwa Indonesia masih terlalu muda ya. Usia sejak reformasi ya tahun 98, 99 itu sampai sekarang hampir 22 tahun ini masih saya anggap masih terlalu muda. Masih banyak orang-orang kolot yang menguasai perpolitikan kita dengan cara-cara dulu, cara-cara lama. Walaupun ada titik terang, ada anak muda, partai anak muda sekarang lagi bermunculan dan mereka ingin memberikan pandangan barunya. Saya melihat Indonesia sekarang ini masih susah lah gitu. Nah, itu politik. Sekarang kita bicara soal gereja. Gereja mah nggak usah diperdebatkan lagi lah. Iya. Kita semua tahu bahwa dari kecil kita begitu ditanya, kalau ditanya sama orang tua, kita ngapain ke gereja? Ya kita mau ke rumah Tuhan. Iya. Bukan ke rumah bohir, ke rumah majikan, ke rumah kepala sekolah, ke rumah teman, bukan. Ke rumah Tuhan. Iya. Setahu saya, rumah Tuhan itu ya rumah suci. Ya, Iya. Pak ya. Itu rumah Iya, suci betul. aja udah. Ya datang situ, ya kalau kita baca di perjanjian lama kan kita ke bait Allah kan ya kita harus buka sepatu, alas kaki, kita harus membersihkan diri atau bahkan mungkin pakai jubah yang khusus. Terus kita harus ada tata keramanya dan segala macam. Sampai sakral itulah yang kita harus lakukan lah gitu. Nah, jadi kalau pandangan saya pribadi, kalau itu dilebur, wah itu bahaya sekali. Iya. Dilebur itu bahaya sekali. Walaupun di dalam gereja itu sekarang ini yang juga secara halusnya ada politik-politiknya di dalam gereja. Iya. Ya politik non praktis lah gitu ibaratnya yang politik internal lah gitu. Itu ada. Iya. Karena seorang hamba Tuhan naik ke atas mimbar, tugasnya dia kan harus bisa mempengaruhi orang juga. Iya. Betul. Sama dengan istilah di kamus, di dictionary, di kamusnya. Politik is convincing people, meyakinkan orang. Harus bisa melobi. Ya sebetulnya hamba Tuhan nggak jauh beda. Mereka politician in a way gitu, secara tidak langsung. Yeah. Tapi meyakinkan dia untuk berubah cara pandangnya yang lama menjadi cara pandang yang baru, yaitu memandang Yesus. Mungkin itu misi politician di atas mimbar lah. Mungkin begitu istilahnya. Yeah. Nah, kalau sudah ada hamba Tuhan yang mungkin nama besar pendeta ini tidak bermaksud bermain politik, tapi kalau dia membawa bendera gereja, mengibarkan bendera bahwa dia adalah pendeta besar daripada suatu komunitas Kristen besar, gereja, nah itu yang perlu dipertanyakan aja.
gitu. Itu dipertanyakan aja. Kalau menurut pandangan Pak Andi gimana? Oke, jadi memang saya nggak setuju sih Pak, gereja itu berpolitik. Kalau misalnya hamba Tuhan itu dia kan juga bagaimanapun juga dia eh, ada nama gereja di dalamnya. Siapapun orangnya gitulah. Pasti disinggung gerejanya dari mana, apa apresiasinya kemana. Nah itu sebabnya hamba Tuhan itu harus sadar bahwa dia harus menjaga, Ya, bukan menjaga nama gereja, tapi nama Tuhan dalam yang dipercayakan kepada dia gitu sih Pak. ya. Nah kalau soal politik, saya sendiri juga punya pengalaman tersendiri Pak. Mm, Tahun 2010 kalau tidak salah itu. mm. Ada teman dia sebagai ketua DPP, salah satu ketua DPP di salah satu partai politik. Terus dia tiba-tiba hubungi saya, Pak Andi bisa nggak masuk di DPP bagian yang untuk rekrutmen kepala-kepala daerah Pak. Dia tahu saya pendeta gitu. Langsung saya bilang enggak, saya nggak mau. Padahal itu kan kalau lihat itu kalau kepala-kepala daerah kan uangnya banyak juga tuh Pak, calon-calon kepala daerah itu. Ya, Pasti jadi yang Bapak bilang itu uang mahal, politik kan tinggi sekali itu. Pasti betul. dia angka di nolnya ada 9 lah gitulah. Iya, iya. Biasanya nolnya 9 gitu lah Pak. Jadi memang itu tidaklah mudah. Dan tapi saya langsung enggak, panggilan saya bukan di situ. Walaupun saya ngerti politik, tapi saya nggak mau di situ gitulah. Paling tidak kan kita hanya membaca, pendeta kan hanya harus bisa membaca arah politiknya kemana ini. Ya, Tapi kan betul. tidak terlibat di dalamnya, karena kita harus menggarami, kita harus berada di atas politik gitu, karena kebenaran firman Tuhan itu kebenarannya mutlak, tapi kalau politik kebenarannya itu kan tergantung siapa yang berbicara, tergantung siapa yang berkuasa gitulah. Itu kan politik gitu Pak, Iya, kebenarannya. benar. Jadi relatif sekali. Makanya gereja itu harus menjaga kemurnian hatinya dalam berpolitik. Cuman memang yang sangat disayangkan saat ini gini sih Pak, kalau dalam pengamatan saya, ini pemilihan-pemilihan ketua-ketua dalam lembaga-lembaga gereja, baik sinode ataupun juga lembaga-lembaga lain, itu politik uang itu sangat kuat Pak. Sangat kuat politik uang ya Pak. Dan itu sangat disayangkan, ini udah politik sebenarnya. Ya. Apalagi ada beberapa orang yang di dalam satu organisasi gereja yang besar, itu manfaatkan kedudukannya itu sebagai bargaining untuk politik dalam dunia politik. Dan itu sangat disayangkan. Itu oknum ya, bukan organisasinya lah. Bukan umumnya lah begitu. Ya, jadi ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan. Wah ini saya punya masa 10.000, punya masa 5.000 atau 10.000 aja bisa dijadikan duit Pak, bisa dikonversi jadi duit Pak. Ya. Dan itu sesuatu yang yang sangat menyedihkan kalau gereja dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu untuk seolah-olah ada bargaining dengan kekuatan politik, sosial politik, yang akhirnya jadi seolah-olah tuh gereja itu ya hanya sebagai kendaraan orang tersebut untuk tujuan orang itu. Ya. Dan itu memang realita. Mereka mengejar massa ya Pak, jadinya benar. Betul tuh. Yang mereka kejar adalah komunitasnya, menguasai manusia banyak. Betul. Sehingga mereka bisa kuras. Betul, Pak. Dan itu yang mau menimbulkan pemberontakan dari anggotanya gitu loh. Ini kok kayak gini? Iya, benar. Nah, ini yang sebenarnya nggak sehat. Ini yang sebenarnya membuat banyak orang Kristen jadi kok kayak gini sih. Jadi hamba Tuhan kok sepertinya lebih besar daripada Tuhan Yesus sendiri gitulah. Ya. Nah, ini sebenarnya kritikan ke dalam ya. Artinya ini realita yang ada. Kita bukan bicara mendengar, tapi ini fakta-fakta yang ada. Lihat aja pemilihan ketua-ketua sinode atau ketua-ketua lembaga gereja. Pasti ada politik uang. Pasti ada permainan amplop-amplopan gitu-gitu sih Pak. Apalagi dari daerah-daerah.
sudah disodorkan uang. Hmm. Eh, Betul. Kasihan ini jadi Tuhan itu rasanya kehendak Tuhan itu bukan yang lebih utama. Ya. Padahal kan jemaat kasih persembahan, jemaat kasih perpuluhan, tentu kan untuk pelayanan, bagaimana berita Injil. Ya. Ini kemurnian hati oknum-oknum tertentu ini jadi rusak gitulah. Ya. Dan seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai dalam pengurapan. Ya. Padahal bukan pengurapan itu. Itu ada permainan apa yang tadi Bapak bilang itu lobby-lobby. Ya. Ya. Jadi kamu pilih saya, nanti Ya. saya kasih kamu fasilitas ini. Ya. Itu Ya. yang sangat sangat menyedihkan. Jadi saya lihat wah Ya. ini hal-hal yang harus dibongkar ini sebenarnya. Ini dalam terang firman Tuhan ini jelas sekali salah, Pak. Jadi saya ingat sekali bahwa kalau waktu dulu saya sekolah di Amerika, sekolah Kristen di Oral Roberts University, saya bekerja sebagai caterer yang catering lah gitu. Ya. Bagaimana saya bisa melihat pendeta-pendeta berkumpul di Charismatic Bible Ministry, seluruh pendeta-pendeta besar berkumpul, dan bagaimana mereka fellowship lah sebelum mereka naik ke atas mimbar untuk khotbah. Dan pada saat mereka berkumpul di satu ballroom yang besar, ada hampir 50 sampai 60-an pendeta besar yang waktu itu lagi ngetop di dunia. Almarhum Yonggi Cho, Benson Idahosa, ada Reinhard Bonnke dan Larry Lee, Morris Cerullo, semuanya lah. Waktu saya menuang-nuang kopi itu saya mendengar bagaimana mereka berdialog satu sama lain, dan ada pendeta-pendeta yang saling menawarkan diri untuk saling membantu. Dan yang menarik itu adalah satu pendeta yang sekarang lagi heboh di Amerika, Kenneth Copeland itu, wah, yang demen koleksi pesawat-pesawat. Itu kalau sudah bicara soal kemewahannya dia. Jadi ibaratnya flexing, sekarang istilah anak muda flexing lah. Bagaimana pada saat itu sih dia punya 1 atau 2 ya pesawat, dan dia ingin ganti warna. Dan saya mendengar bagaimana dia harus supaya dia bisa punya uang cukup untuk bisa membeli lagi, ya dia harus expand. Nah, dia sharing kepada satu pendeta di sebelahnya. Dan dia sekarang mau expand ke seluruh dunia. Semakin banyak jangkauannya, semakin banyak negara-negara ketiga yang dia klaim anak buahnya, murid-muridnya sudah injak kaki, dia bisa meraih dana, Pak, di Amerika. Jadi cara bermain gereja-gereja besar di Amerika, organisasi di Amerika itu, kalau pelayanan gereja dia itu mudah ke negara-negara miskin lah, Afrika, di Asia, di Amerika Latin. Begitu dia sudah klaim, saya sama teman-teman pakai istilah colonizing gitu. Iya. Daerah-daerah yang miskin gitu. Itu sudah bisa masuk ke dalam proposal dia kepada jemaat dia. Saya sudah sampai ke Afrika, negara miskin ini, dan saya butuh dana segini. Dan yang dipertontonkan di dalam acara TV mereka itu adalah kelaparan, sakit, dan penyakit, dan segala macam, orang yang tidak kenal Tuhan, segala macam. Dan ironisnya, jemaat mereka itu termakan. Nah, politik itu yang meyakinkan mereka dengan dahsyatnya itu, membuat orang taruh uang berjuta-juta, berapa 100 juta dolar ya di industri. Saya sebutnya sekarang udah malah industri lah, karena mereka membisniskan. Nah, uang itu sebenarnya tidak sampai juga ke Afrika, sedikit sekali, paling untuk menggaji misionari mereka di Afrika untuk hidup bulanan, makan, dan beli hal-hal kecil yang seharusnya dituangkan jutaan, tapi enggak. Kemana uang sisanya? Ya pesawat terbang, jet yang mereka beli. Jadi saya paham benar bagaimana how the mekanisme fundraising melalui televisi oleh televangelis, namanya istilahnya televangelis dulu, bagaimana mereka bekerja. Politiknya luar biasa, karena mereka harus bisa membagi-bagi massa
Jadi kalau ini saya ambil, ini bagian you, nanti you jangan masuk ke sini ya, nanti saya mau spesialisasi di sini, kamu jangan sini gitu. Jadi banyak di antara mereka kong kali kong untuk mengontrol jumlah audiens supaya mereka bisa sharing. Kalau mereka kolaborasi, jumlah nilai pelayanannya besar, nah ada angka yang muncul, nah kita cari duit bareng-bareng ya, nanti kita bagi-bagi ya. Kayak begitu kalau di Amerika yang saya tahu waktu di tahun 90-an, tahun 80-an, 90. Jadi mungkin itu juga terjadi di Indonesia, di mana gereja-gereja melihat bahwa sinode semakin banyak gereja yang bermunculan di daerah-daerah, semakin butuh banyak operasional, kita butuh banyak bantuan. Dari mana ya? Dari masyarakat juga, gitu, dari jemaatnya. Ya. Ada yang menggunakan dana dengan baik dan benar, tapi ada yang menyalahgunakan. Ada salah satu gereja yang saya ikut membangun, yang saya tidak mau sebut namanya, dan pendetanya pendeta besar, terkenal. Saya juga tidak mau sebut namanya, tapi saya bantu dia sehingga gereja itu bisa berjalan. Tapi begitu uang-uang kolektor yang nilainya cuma Rp2.000, Rp4.000, Rp2.000, Rp5.000 dikantongin dia pribadi, saya marah sekali. Dan saya marah yang akhirnya dia tidak tanggapi, ya saya mundur, saya keluar dari gereja situ. Kenapa? Karena saya melihat sudah tidak beres. Iya, betul. Sudah tidak beres. Nah, tapi metode apa yang dia lakukan kan dilihat oleh pendeta mudanya. Pendeta mudanya meniru apa yang terjadi oleh si pendeta senior. Dan pendeta muda ini berbagi ke sesama pendeta-pendeta muda. Bos sudah melakukan itu, ya kita juga melakukan itulah. Jadi menurut saya something needs to be done. Sesuatu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita orang-orang yang merusak sistem gereja, operasional kerjaan gereja. Kenapa? Karena mereka menambahkan bumbu-bumbu yang berbahaya, yang beracun di dalam sistem. Sehingga akhirnya menjadi satu presiden, sesuatu yang udah biasa kita melakukan ini. Ya, kalau ada urusan sumbangan dari pemerintah yang disebut BOTI itu, saya rasa itu sih wewenang dari pemerintah mau ngasih apa enggak gitu. Ya, tapi kalau udah disalahgunakan dan dipakai untuk keperluan pribadi, saya rasa ada sistem yang tidak benar. Ya, betul. Dan salah satu elemen sistem itu yang terpenting itu adalah transparansi, Pak. Ya, setuju Pak. Jadi saya pernah bantu satu pelayanan untuk pelayanan Kristen di televisi, dan saya bilang salah satu kunci yang sekarang pendetanya bermasalah dengan robot-robot itulah. Iya. Kayak robot trading. Saya bilang salah satu kunci agar pelayanan kamu sustainable, berkelanjutan, adalah transparansi. That's it. There's nothing more to that. Transparansi. Jadi harus terbuka. Anda harus bertanggung jawab dari semua sumbangan yang ada. Tapi nanti kalau soal gaji saya sebagai pendeta, dia taruh di situ. Perihal kamu minta uang segini dan minta uang besar, taruh aja di situ. Kan nanti akhir kamu dihakimi sama donaturnya. Kenapa kamu minta gaji segini gitu? Atau, kok gaji kamu kecil ya? Naikin dong gaji kamu. Bisa saja kan? Jadi transparansi itu akhirnya dijalankan, tapi hanya sebentar, habis itu hilang. Karena begitu dahsyatnya uang mengalir ke dalam pelayanan itu, ya saya melihat kok nggak ada transparansi lagi. Tapi yang lebih banyak saya lihat adalah pendeta ini dengan istri dan keluarga muncul di Paris, muncul di San Francisco, di jembatan Golden Gate Bridge, di Singapura, di mana-mana menikmati gitu. Wow, dahsyat sekali.
Iya, iya, iya. Jadi mungkin dia melihat bahwa begitu powerfulnya dia dengan menguasai media di seorang TV program, dia bisa melakukan banyak hal dengan meyakinkan orang, eh, dan dia lupa diri. Dan sekarang Tuhan eh, menegur dia. Ya, Dan dia sekarang sedang bersemedi lah istilahnya. Bersemedi sedang dia dalam kesulitan. Kemarin WA saya dan sedih sekali saya melihat kondisi dia, dan dia belajar banyak tentang eh, apa bagaimana mencampur adukan bisnis, mencampurkan bisnis dengan mimbar. iya, Wah, itu. Itu yang hebat. sangat disayang, Pak. Jadi memang pada saat ada kesempatan untuk dapat cuan yang besar, Ya, itu yang sangat disayangkan. Makanya saya secara pribadi sih, Pak, saya nggak terlalu suka berorganisasi, bukan karena saya alergi dengan organisasi. Karena saya lihat itu kalau pada saat seperti itu, Pak, orang-orangnya nggak beres, aduh, itu hati nurani kayak ada konflik, Pak. Bukan, ya, bukan, bukan hal yang menyenangkan kalau kita berada di organisasi dalam posisi tertentu, tapi kalau hati nurani kita mati, suara ya, Tuhan itu udah hati kita itu mati, betapa bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan nanti di penghakiman yang akan datang, Pak. betul, Uh, betul. bukan berarti saya nggak bisa buat apa-apa, Pak. Maaf, bukan saya banggakan diri, Pak. Tapi tahun 99 itu media Bloomberg Ya, dari Jerman itu pernah minta tolong ya, dari teman saya itu untuk bagaimana buka akses terhadap satu daerah, ya. dan itu saya bisa tolong gitu loh. Tapi saya nggak perlu berorganisasi yang sampai harus jadi ketua apa untuk dapat Hmm, sesuatu di situ, Pak. Dan saya nggak dapat uang dari situ. hmm, Saya hanya buka akses saja. Tapi paling tidak gini sih, Pak. Tuhan bisa berikan kepada kita kepercayaan yang besar. Nggak harus dalam bentuk kedudukan. Sehingga kita akhirnya daripada hati kita berat untuk apa pergumulan ya antara hmm. uang dan nama besar ini. Ya, Ini bukan hal yang mudah. ya. Dan pernah satu kali, Pak, tahun 98 di satu daerah, itu di satu yayasan misi Ya. yang cukup besar pada waktu itu, Pak. Itu Hmm, saya diminta, Pak, sama ya, pendirinya, ya. tolong Andi itu jangan keluar dari tempat ini, harus sama-sama dengan saya. Ini orang besar, Pak, bukan orang Ya, biasa. Punya visi tentang pelayanan yang besar di Indonesia. Selama saya masih hidup, ya. saya terus terang saya bergumul, Pak. Ya. Dekat dengan orang besar, saya bergumul. Kenapa? Hmm, Hati nurani ini yang nggak bisa hmm, saya bisa kompromikan gitulah. Suara hmm, Tuhan dalam hati saya. Akhirnya hmm, saya betul-betul minta Tuhan supaya saya jangan ada dekat dengan orang besar itu, Pak. hmm, Dan Tuhan izinkan. Dan Tuhan izinkan hmm, itu. Itu sesuatu yang enak, sesuatu yang ini. Makanya hati sebagai pendeta itu tidak ya. mudah. Memang lebih baik kita hidup dalam keterbatasan dari hal yang tidak Hmm, kelihatan, tapi kita bisa menjaga hati nurani kita yang sudah dikuduskan dan dimurnikan oleh darah Yesus. Ini ya, juga termasuk di BOTI, Pak. Ini yang kita akan singgung di BOTI ini. Bantuan ya, operasional tempat ibadah. Saya berikan gambaran sedikit BOTI ini, Pak. Jadi ya. BOTI ini sebenarnya itu Hmm, sudah dimulai waktu pada masa Jokowi dan hmm, Ahok. Tapi pada waktu itu belum diterima oleh banyak gereja. hmm, Tahun 2017 itu inisiatif dari Pembimas Kristen Protestan DKI Jakarta itu bicara sama DPRD supaya ya. dana-dana yang ada ini bisa disalurkan ke tempat-tempat ibadah eh, agama-agama lain selain agama besar di Indonesia ini, Pak. Dan itu akhirnya disetujui. Baru pada Hmm, tahun 2020 itu baru sudah dilaksanakan. hmm, Nah,
yang menangani 3 aras gereja yang ada di Jakarta. Tahun pertama itu PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Jadi dikoordinir itu. Tahun kedua oleh PGRI, Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Tahun sekarang 2022 ditangani oleh PGIW Jakarta. Jadi ini PGRI Jakarta, PGPI Jakarta. Nah, dana yang disiapkan oleh Pemprov, jadi dana ini bukan dana politik. Nggak ada hubungan dengan politik, karena disetujui oleh DPRD. BOTI keseluruhannya untuk semua agama, semua tempat-tempat ibadah, yang semua agama itu jumlahnya sekitar kurang lebih 249 miliar. Tapi yang untuk Kristen, itu 49,9 miliar. Nah, hitungannya bagaimana? Hitungannya, gereja yang terdaftar, yang menerima BOTI itu ada 1.397 gereja. Dan gerejanya nggak dapat sama rata ya? Beda-beda? Sama rata. Oh, semua sama? Sama rata. Semua sama, jadi 1.397, kalau untuk gereja, operasional gereja, dikasih 2 juta. 2 juta, 2 juta. Oh, untuk 2 juta, coaster, ya? 1 bulan itu Pak, 2 juta 1 bulan. Jadi untuk 1 tahun. 2 juta 1 bulan. Ya. 2 juta 1 bulan. 1 tahun 24 juta. Nah, tapi dikasihnya itu per 6 bulan dulu. Oh, dikasih per 6 bulan. 6 bulan. Nah, terus 2 tahun lalu sama tahun lalu, itu coaster dikasih 500.000, Pak. Ya, coaster itu kan dianggap pekerja di gereja, yang ya istilahnya menjaga lah, kalau di masjid kan marbot gitulah, Pak. Ya. Nah, kalau gereja kan coaster. Jadi coaster itu dikasih 500.000. Jadi 2 tahun lalu sama tahun lalu. Tapi tahun ini baru dimulai lagi untuk guru sekolah minggu. Tapi hanya guru sekolah minggu cuma dicatat 1 orang aja. Jadi setiap gereja bisa menerima 3 juta. 2 juta untuk gereja, 500 itu untuk coaster, satu guru sekolah minggu 500. Hanya 1 aja yang terima. Jadi artinya kalau dari 3 juta, kalau dihitung-hitung, kali 1.397, itu sama dengan 49,9 miliar 1 tahun. Ya. Itu untuk operasional. Ya. Jadi nggak ada di klausul di situ, dukung ini salah satu tokoh di Pemprov. Nggak ada, Pak. Nah, jadi memang semua sama rata dikasih. Ya. Nah, tahun ini PGIW DKI. Tahun depan yang ini ada nanti aras gereja yang lain. Jadi bergantian ini. Dari 3 aras gereja ini. Ini tentang BOTI. Jadi BOTI itu nggak ada hubungan dengan partai politik, nggak ada hubungan dengan politik. Karena ini sudah disetujui oleh semua fraksi di DPRD. Tapi ini baru 2 tahun terakhir atau sudah dari sejak zaman dulu? Dulu sudah ada. Makanya kan dulu itu banyakkan untuk yang besar, Pak. Yang makanya kan kayak misalnya Ahok kan buat perbaikan mana, terus kirim tempat-tempat ibadah lain. Nah, itu kan dari situ, Pak. Terus juga jadi ada ini. Nah, waktu 2017 ini memang Pembimas itu mengajukan kepada DPRD. Untuk ada dana BOTI untuk agama-agama yang lain juga, tempat-tempat ibadah agama lain, dan itu disetujui. Jadi ada juga yang untuk gereja, wihara, ada juga untuk tempat-tempat yang lain juga gitu sih, Pak. Ya, jadi itu nggak ada hubungan dengan Pilpres, nggak ada hubungan itu. Jadi nggak ada ikatan hubungan dengan Pilpres itu. Jadi persepsi dari orang-orang yang salah aja dengan beranggapan bahwa ini terkait karena mungkin individunya, Pak, yang memberi.
persetujuan kepada boti itu. Dan menurut saya itu agak salah ya, karena memang kalau boti itu memang resmi dan boleh, ya, dan tidak melanggar undang-undang. Cuman memang dasar orang-orang kalau udah nggak suka sama orang, wah si ini nih politik terkait dan politik, mungkin begitu kali ya. Iya. Ini pasti terkait, pasti dikaitkan gitu, dikait-kaitkan padahal yang enggak, ya. Tapi kita juga nggak tahu apakah pemberian itu benar-benar tulus atau ada embel-embel di belakang juga, kita nggak tahu. Benar nggak, Pak? Ya itu gini, yang terjadi sebenarnya mungkin justifikasinya itu pemberian itu ya di satu sisi benar, mau membantu tempat ibadah supaya dia bisa diringankan, ya. Tapi di satu sisi benar nggak sih? Jadi kan prinsipnya gini Pak, anggaran itu kan selalu disetujui oleh legislatif, DPRD, dan semua fraksi setuju. Itu yang pertama. Yang jadi masalah adalah dalam pengamatan saya adalah ada oknum-oknum dalam ini oknum-oknum yang dianggap sebagai tokoh gereja itu memanfaatkan Pak untuk dekat dengan penguasa. Oke. Iya. Ini yang dianggap cari muka. Iya. Nah, mumpung masih berkuasa, sehingga bisa dapat kucuran dana. Ya. Ini yang bermasalah sebenarnya. Tapi kalau gereja-gereja yang menerima itu nggak bermasalah. Ya. Dan itu yang artinya sudah ada satu kecenderungan bahwa oknum-oknum ini membawa gereja, dan seolah-olah semua gereja yang dibawa organisasinya itu mendukung dia gitulah Pak, penguasa ini. Ya. Ini yang sebenarnya sangat sensitif di sini. Jadi orang-orang yang menerima boti itu sebenarnya gereja yang menerima boti itu nggak ada masalah, dan ini nggak ada hubungan dengan saya sebagai gembala saja, saya nggak terima uang boti. Uang boti itu jadi itu betul-betul gereja harus punya rekening nama gereja di Bank DKI. Jadi nggak boleh nama pribadi Pak. Kalau gereja Pak. Kalau Koster sama guru sekolah minggu itu boleh nama pribadi. Jadi itu memang yang terima secara pribadi. Jadi nggak boleh nama pendeta. Rekeningnya gitu Pak. Jadi itu nama gereja jadinya. Kalau Koster itu berapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Kalau Koster sama guru sekolah minggu nama pribadi. Dan jumlahnya berapa tuh biasa Pak? Mereka kan terima 500 Pak per bulan. 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Oke. Jadi dibuat seperti itu. Guru sekolah minggu baru tahun ini Pak ya. Nah, sekarang ini belum terima, tapi nanti mungkin Juni baru dikasih. Dan yang lebih catatan lagi gini sih, kalau Koster sama guru sekolah minggu terima dana hibah itu, mereka nggak perlu buat laporan. Nggak ada pertanggungjawabannya, nggak ada gitu? Ya itu kan memang dianggap hibah Pak, untuk orang yang punya pengabdian. Tapi kalau gereja, itu harus ada laporan pertanggungjawaban. Ya. Jadi kalau dananya itu harus habis. Ya. Nah, kalau 2 juta sih untuk gereja pasti nggak mengcover semuanya lah, pasti ada kelebihan-kelebihan gitu sih Pak. Ya. Tapi yang paling penting itu ada pertanggungjawabannya tiap 6 bulan yang dibuat gitu sih Pak. Nah itu sih perkembangan tentang boti. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Jadi jangan langsung kita berpikir seolah-olah boti ini uang politik. Ya. Kalau misalnya si penguasa itu mau arahkan ke politik, itu tergantung dari dia. Tapi kalau kami sih yang menerima nggak pusing gitu sih. Saya sih lebih berprinsip begini. Sudahlah, kita nggak perlu membesar-besarkan masalah uang itu untuk politik apa macam-macam gitu. Karena pada akhirnya kan
masyarakat kita kan sebetulnya nggak bodoh lah ya. Iya, Kita biarlah nanti pada saat pada tahun 2024 pada saat udah waktunya kita harus mencoblos memilih, ya kita sudah tahu siapa yang harus kita pilih, dan tentunya dengan berdoa minta guidance daripada Tuhan, Tuhan akan menggerakkan siapa yang harus kita pilih gitu loh. Saya tidak terpengaruh dengan siapa tuh yang ngasih, oh si Anu karena begini 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 begini, dia inilah apa-apa. Saya nggak terpengaruh lah. Kenapa? Karena saya sudah tahu dan sudah mantap dengan pilihan politik saya gitu. Dan kalaupun misalnya ada boti yang keluar dan diterima oleh gereja-gereja, saya malah bersyukur dan bagus. Itu kan sangat membantu juga. Besar kecil nilai itu yang penting ada itikat baik daripada pemerintah yang peduli bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terjadi gitu. betul. Masa cuma satu agama saja yang terima boti. Kita yang Kristen enggak. Jadi saya rasa itu oke. Saya rasa apa yang dilakukan itu adalah benar adanya dan legal, dan hanya ada, saya boleh bilang lah, ada beberapa di antara umat Kristen juga ada oknum-oknum yang ingin apa ingin memecah belah lah pendapat, yang saya anggap ini bagian daripada politik mendiskreditkan orang gitu, Iya, mengkriminalize atau apa istilahnya saya nggak tahu dah itu. Tapi memang kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang wise, yang penuh dengan hikmat akal budi, ya kita harus bisa menilai dan jangan ikut komen. Saya ya, lebih tidak usah ikut komen, tidak usah menambah bensin ke dalam api. Biarkan ya, saja, ntar juga akan padam sendiri, dan kita fokus kepada nanti 2024 siapa pemimpin yang kita anggap Tuhan mau saya pilih orang ini. Ya udah, kita berpegang pada itu aja. ya. Gitu Pak. Ada satu hal yang menarik sih Pak dari hal ini, kita lihat dari Alkitab Pak, dari Firman Tuhan. Ya. Contoh dari Tuhan Yesus. Ya. Pada masa Tuhan Yesus itu Herodes Agung Ya. berjasa mendirikan Bait Allah selama 46 tahun Pak di Ya. Yerusalem. Karena Herodes Agung itu kan ingin menarik hati orang-orang Israel pada saat itu, sehingga dibangunlah Bait Allah yang kedua itu. Nah, Tuhan Yesus walaupun sudah sangat terkenal, pelayanannya dan juga khotbah-khotbahnya banyak mengubah banyak orang, Tuhan Yesus tetap menjaga kemurnian pelayanannya, fokusnya. Ya. Sehingga walaupun Herodes itu sebenarnya ingin ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nggak mau. Karena itu bukan bagian dia. Walaupun ini Herodes yang saat itu memerintah, itu Herodes yang memang anak daripada Herodes Agung, tapi bagi Tuhan Yesus, saya bukan mau main politik. Walaupun ada masanya dia, walaupun masanya dia mendukung dia untuk tetap jadi pemimpin, jadi raja Israel, tapi Yesus menolak untuk hal seperti itu. Kekuatan politik yang ada dari orang-orang Israel pada saat itu, dia tetap fokus. Nah, di sini yang saya belajar adalah gini sih Pak. Oke lah, orang itu boleh berjasa dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan umat Kristen. Seperti Herodes membangun Bait Allah di Yerusalem. Tapi bukan berarti kita harus tetap melekat. Kita harus fokus kepada firman, kepada kebenaran firman yang harus diberitakan kepada dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau terjun dalam politik. Makanya Tuhan Yesus selalu bilang kepada orang-orang berapa orang yang dia sembuhkan, selalu dia bilang, tolong jangan beritahu aku nih yang Mesias. Pada murid-muridnya awal-awal Yesus katakan, kamu jangan beritahu dulu siapakah aku ini. Karena kalau sudah diproklamasikan waktu masa pelayanan Tuhan Yesus, di puncak pelayanan Tuhan Yesus, itu meledak gitu Pak, Israel. Itu orang-orang Israel akan radikal ikut Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus lebih fokus pada kehendak Bapa, yaitu salib, jalan salib itu. Karena itu yang mengubah dunia.
bukan politiknya. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi artinya hendaklah hamba-hamba Tuhan jangan memanfaatkan kekuatan massa untuk tujuan pribadinya gitulah. Belajarlah dari Tuhan Yesus, tetap fokus kepada kerajaan Allah. Nah, bukan kita nggak boleh dekat dengan tokoh-tokoh politik, boleh kita dekat dengan politik, tapi untuk mempengaruhi, seperti yang dilakukan oleh Billy Graham. Dia tokoh yang memang bisa mempengaruhi tokoh-tokoh politik di Amerika. Dan sampai saat ini integritasnya tetap dikenang baik, positif. Billy Graham itu. Nah, itu sebabnya demikian juga hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita mempengaruhi tokoh-tokoh politik itu untuk sesuatu, untuk demi kerajaan Allah. Ya itu ya Pak, kurang lebihnya. Jadi pembahasan kita artinya gereja kalau mau berpolitik, janganlah berpolitik di dalam. Tetap menjaga hati. Jaga hadirat Tuhan. Kekudusan hadirat Tuhan dalam gereja, sehingga uang bukan yang menyetir. Tapi kehendak Tuhan itu yang mengendalikan semuanya ini dalam gereja organisasi itu. Tapi gereja juga jangan terlalu dekat dengan tokoh-tokoh politik, tapi gereja bisa mempengaruhi tokoh-tokoh politik, hamba-hamba Tuhan itu. Saya setuju banget. Saya setuju. Karena kedekatan dengan tokoh politik itu bisa menerjemahkan banyak hal gitu kepada masyarakat yang oh begini, oh begitu ya, dengan walaupun maksudnya baik ya, apa saya salah berteman. Kalau sering bertemu akhirnya ya jadi ada pandangan yang berbeda terhadap jemaat ya. Kok sering banget ketemu dan tapi saya yakin bahwa bagaimana hamba Tuhan tuh harus wise. Dalam bisa memilah-milah bagaimana kita harus tetap berjalan di jalan dalam rencana Tuhan, kerja Tuhan, pelayanan Tuhan, dan bagaimana kita bisa berjalan sebagai manusia biasa. Ya, kita kan boleh berteman dong. Ya, kita harus pilih teman-teman yang nanti kan itu kan diliput oleh sosial media. Kalau dia tidak taruh di sosial media, tidak difoto, boleh sah-sah aja dia sebagai di luar, sebagai hamba Tuhan, dia berjalan terus ketemu di mall, ya nggak ada salahnya dan memang harus menegur. Tapi kalau sudah dipasang di sosial media dan itu kan aja terjemahannya jadi aneh-aneh Pak. Betul. Itu aja menurut saya. Saya setuju dengan omongan Pak Andi tadi. Ya, lebih baik kita sebagai rohaniawan dianggap sebagai budayawan atau guru bangsa. Ya, begitu. Setuju. Jadi jangan kita menjadi tokoh politik. Kalau memang kita terpanggil jadi rohaniawan, biar jadi budayawan atau guru bangsa yang memang bisa mempengaruhi bangsa ini. Ya, itu ya kurang lebih kesimpulan kita dalam pembicaraan kita topik ini Pak Richard. Terima kasih loh Pak. Bagus. Untuk waktunya dan sharingnya, saya sangat senang dan biar nonton Redemption Isus ini bisa belajar, bisa menyimpulkan sendiri apa yang seharusnya dibuat dan mendoakan gereja-gereja saudara supaya pemimpin-pemimpin gereja saudara itu tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetap pada jalan Tuhan dan biar terus doakan mereka. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Richard. Shalom.